Kembali lagi bersama saya, Muhammad Alfa atau Nugroho. Dalam video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang penggunaan teknologi di dalam sistem penggunaan teknologi di bidang keuangan. Dan kali ini kita akan membahas yaitu yang namanya fintech atau financial technology. Secara definisi, financial technology adalah singkatan dari fintech adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Fintech adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan keuangan yang praktis, efisien, dan ekonomis. Nah, eh, menurut berbagai lembaga, salah satunya adalah OJK, fintech adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Lalu dari Bank Indonesia, fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan bisa berdampak pada stabilitas keuangan. Juga fintech secara umum yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Fintech dapat mengubah cara nasabah dalam mengakses status finansialnya. Fintech juga dapat membantu meningkatkan literasi keuangan khususnya pada masyarakat. Di Indonesia, fintech diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia dan Peraturan Jasa Keuangan atau POJK. Nah, eh, contoh fintech di Indonesia itu apa aja sih? Contoh fintech di Indonesia itu ada eh, model bentuknya ya. Bentuknya itu pertama ada crowdfunding, terus microfinancing, P2P lending service, market aggregator, serta digital payment system dan lain-lain. Tapi kalau misalkan contoh perusahaannya, biar teman-teman lebih kebayang fintech itu seperti apa. Yang pertama itu kayak seperti GoPay, OVO, Dana, Linkaja, eh, sampai Kredivo. Lalu untuk yang internasional ada yang namanya eh, PayPal dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam financial technology. Dan dalam video kali ini saya akan membahas fintech dari salah satu perusahaan yaitu GoPay. Dan kita langsung saja ke pembahasan aplikasinya. Kita pindah ke gadget. Oke, di sini saya sudah memiliki aplikasi GoPay. Coba kita akses. Nah, untuk dashboard awal, kalau misalkan teman-teman udah punya aplikasinya, dan biasanya di awal itu teman-teman perlu daftar terlebih dahulu atau login. Daftar dulu kemudian login ya. Daftarnya melalui nomor telepon atau jika teman-teman sudah punya akun Gojek, nah biasanya akan diintegrasikan bersama dengan akun yang sudah terdaftar oleh Gojek karena eh, layanan ini satu perusahaan dengan Gojek. Dan bisa dilihat tampilan awalnya seperti ini. Yang dapat terlihat adalah nominal saldo kita di GoPay, salah satu e-wallet ya, GoPay ini. Nah, di sini bisa dilihat saldo kita juga ada menu di sampingnya ada menu top up dan menu tarik tunai. Top up di sini bisa kita lihat. Nah, untuk top up GoPay tersedia dalam berbagai macam cara, bisa dari bank, terus lewat supermarket juga bisa, dan beberapa metode lainnya. Nah, ini disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman dan kebutuhan teman-teman untuk top up GoPay misalkan. Nah, GoPay juga menyediakan kemudahan bahwa GoPay itu bisa ditarik tunai. Tapi sama-sama aja ya kalau misalkan tarik GoPay ini harus ditransfer ke eh, e-wallet lain ataupun ke bank yang menyediakan layanan tarik tunai langsung di gerai-gerai tertentu atau supermarket gitu. Nah, untuk fitur di GoPay itu sendiri, di pastinya bisa kirim dan terima saldo. Dari GoPay bisa kirim saldo ke e-wallet, ke bank, atau ke bank digital lain.
Nah, di sini bisa dilihat ya, ada menu top up lagi, terus tarik tunai, ada eh, transfer ke orang lain, yaitu ke bank. Coba kita lihat. Nah, di sini juga ada pilihan bank yang bisa dituju untuk transfer pay ke bank lain. Lalu ada e-wallet juga dari GoPay, bisa kirim ke e-wallet lain seperti Dana, OVO, dan ShopeePay. Lalu tentunya bisa kirim ke teman atau kerabat yang mempunyai GoPay juga. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk layanan transfer dari GoPay itu sendiri. Dan selain transfer, GoPay ini juga menyediakan layanan pembayaran. Pembayaran seperti token PLN, untuk pulsa, paket data, top up e-money, dan kebutuhan-kebutuhan yang seperti voucher lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini di menu pembayaran. Di sini hampir semuanya lengkap sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini juga GoPay mempunyai layanan GoPay Letter dan juga GoPay Pinjam, dan ini adalah salah satu layanan keuangan yang perlu diperhatikan ya teman-teman, karena bentuknya ini eh, apa ya, pinjaman atau kredit yang dimana fisik uangnya itu tidak terlihat atau tidak kelihatan. Nah, eh, baiknya jika memang tidak terlalu diperlukan, ini eh, jangan terlalu apa ya, jangan diutamakan ya teman-teman. Yang namanya jenis uangnya belum terlihat itu kadang suka membahayakan diri sendiri. Oke, ini untuk layanan-layanannya. Nah, cukup lengkap menurut saya karena saya juga sehari-hari menggunakan GoPay sebagai eh, pengatur keuangan saya. Ini seperti itu teman-teman sekilas untuk GoPay. Dan kalau kita telah lebih jauh lagi, nih dari sini kan dari atas sampai bawah itu sudah tertera layanan dan fitur dalam fintech GoPay ini. Dan eh, yang saya suka dari GoPay adalah kelebihan-kelebihannya dalam mengatur keuangan. Jadi yang namanya fintech itu eh, pada umumnya dia dapat menyimpan uang juga, dan plusnya karena kan saya kan mahasiswa ya, jadi tidak terlalu menyimpan uang dalam nominal yang besar. Nah, dan fintech itu kebanyakan tidak memungut biaya administrasi karena ya jangkauannya cuma tidak sekompleks bank konvensional seperti itu. Dan ini juga memberikan kemudahan dalam saya bertransaksi karena ada menu QRIS. Mungkin bank konvensional atau bank digital lain memang ada ya, tapi dengan kemudahan akses dari aplikasi itu sendiri, ini seperti aplikasinya yang ringan, lebih ringan daripada bank digital ataupun aplikasi e-wallet lainnya. Dan GoPay ini memberikan kecepatan dalam mengakses seperti itu. Dan yang saya suka adalah ini salah satu contoh, saya selalu memberi token listrik lewat aplikasi GoPay seperti itu. Karena eh, ketika eh, eh, GoPay itu paling sering mengeluarkan promo-promo di token PLN. Jadi ketika membeli token 50.000, biasanya kan ada admin 2.000 jadi 52.000. Nah, tapi kalau misalkan di GoPay ini kita beli token PLN misalkan 50.000, nah bisa dilihat harganya menjadi 45.000. Jadi ini potongan yang lumayan besar ya bagi saya yang hitung-hitungan soal Rp1.000 pun karena judulnya menghemat uangnya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini mungkin teman-teman bisa paham dari video-video sebelumnya juga.
Dari kita membahas bank konvensional, bank digital, perpajakan, hingga fintech yang kita bahas sekarang, itu perbedaan seperti apa, dalam penggunaannya, kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Dan jadi teman-teman setelah dapat membedakan mana yang namanya bank konvensional, bank digital, serta fintech, bisa menggunakan layanan keuangan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman agar literasi keuangan kita dapat meningkat seperti itu. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang namanya keuangan kan juga sensitif ya. Jadi bagaimana cara kita mengatur keuangan dimudahkan dengan sistem teknologi yang berkembang sampai sekarang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup singkat untuk video pembahasan fintech kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.